在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Pada saat ini, semua batu giok langit di tasnya telah ditempatkan di sekelilingnya. Bagian terakhir dari energi spiritual surgawi baru saja dikeluarkan dari batu giok sebelum berubah menjadi debu. Tidak ada angin di sini, sehingga debunya tidak tertiup angin melainkan hanya berkumpul di tanah. Sejumlah besar energi spiritual surgawi memasuki tubuh Wang Lin melalui pori-porinya dan dengan cepat bergerak melalui meridiannya. Kemudian energi spiritual surgawi dengan cepat berkumpul di sekitar wilayah hidup dan mati di jiwa asalnya. Proses pemurnian diri berlanjut di tubuh Wang Lin. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di dalam gua itu. Dia tidak bergerak, seolah-olah dia selalu ada di sana. Di luar, waktu berlalu dengan cepat. Di negeri setan langit, kota setan langit telah dibangun kembali 10 tahun yang lalu. Ukuran dan cakupannya sama seperti sebelumnya. Istana kekaisaran masih berdiri, dan alun-alun besar juga telah kembali. Gendang iblis raksasa masih ada di alun-alun. Waktu 10 tahun berlalu dalam sekejap. Penduduk kota setan langit menghindari bencana 10 tahun yang lalu. Namun apa yang mereka lihat akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Rumor tentang seorang kultivator bernama Wang Lin masih menyebar ke seluruh kota setan langit. Perahu itu sudah tidak ada lagi, dan bahkan orang-orang di perahu itu pun sudah tiada. Tidak ada lagi orang yang memainkan sitar. Pemuda yang pernah minum bersama Wang Lin saat ini sedang berdiri di atas sebuah paviliun di istana kekaisaran. Pemuda itu menghela nafas dan bergumam, aneh. Sudah 10 tahun sejak lelaki kecil itu menghilang. Bahkan dengan 5 leluhur yang bekerja sama untuk memeriksa mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Seolah-olah dia meninggalkan tanah roh iblis ini. Ibu kota setan langit. Setelah kota dibangun kembali, ada sebuah rumah besar yang sangat megah dibangun di sisi timur. Rumah besar ini mempunyai wabah raksasa dengan 6 karakter besar. Rumah wakil Panglima Bumi. Ada banyak pelayan di dalam mansion, dan ada gunung palsu di mana-mana, membuatnya sangat elegan. Seorang pria kekar mengenakan jubah Panglima sedang berdiri di samping salah satu gunung palsu di halaman. Dia melihat ke langit dan menghela nafas. Di belakang pria kekar itu berdiri 3 pria. Ketiga pria ini semuanya mengenakan baju besi Jenderal Iblis, dan mereka semua berdiri di sana tanpa bergerak dan memiliki sikap yang sangat hormat. Saudara Wang, kemana kamu pergi? Pria kekar itu menghela nafas panjang. Di dalam gua, Wang Lin tidak bergerak sama sekali selama 10 tahun ini. Dia masih duduk di sana seolah dia adalah patung. Di dalam tubuhnya, pemurnian di dalam kepompong jiwa asal perlahan berakhir, dan aura mengejutkan perlahan menyebar dari kepompong. Setelah waktu yang tidak diketahui, retakan tiba-tiba muncul pada kepompong jiwa asal. Retakan ini sangat tipis dan kepompongnya terbelah dengan lembut. Tak lama kemudian, retakan lain muncul, dan tak lama kemudian retakan lain muncul di seluruh kepompong. Semakin banyak retakan yang muncul di seluruh kepompong hingga akhirnya pecah. Saat itu hancur, sinar cahaya abu-abu keluar dari dalam. Kemudian jiwa asal yang baru lahir perlahan melayang keluar dari kepompong. Jiwa asal ini tidak lagi transparan tetapi sepenuhnya padat. Hampir tidak ada perbedaan antara itu dan dagingnya. Ascendant Crystal perlahan-lahan berputar di dalam jiwa asal. Bagi seorang kultivator Ascendant, jiwa asal mereka adalah wilayah kekuasaan mereka. Ini adalah keadaan sebenarnya dari sebuah domain setelah memasuki tubuh. Setelah jiwa asal terbang keluar, kepompong yang hancur tersebut segera melebur menjadi makanan khusus jiwa asal dan diserap oleh jiwa asal. Setelah semuanya terserap, jiwa asal duduk dalam posisi lotus. Saat jiwa asalnya duduk, tubuh Wang Lin bergetar, dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, dia membuka matanya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, Ascendant. Lalu matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Setelah 700 tahun berkultivasi, ia akhirnya mencapai tahap Ascendant. Kultivator yang berpengaruh adalah eksistensi tingkat atas di negara budidaya peringkat 6 manapun.
Bahkan di negara budidaya peringkat 7, para pembudidaya Ascendant masih dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Wang Lin berada di Ascendant Enlightenment selama 10 tahun dan mendapatkan panen lainnya juga. Pada saat ini di menara hitam yang terletak di medan pertempuran kuno, 2 lampu hantu tiba-tiba menyala di dalam helm di lantai atas menara. Dia baru saja mencapai tahap Ascendant, jadi energi asalnya belum sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Dia memerlukan waktu 49 hari untuk menyelesaikan proses ini, dan jendela ini adalah sesuatu yang telah saya tunggu selama 10 tahun. Cahaya hantu di dalam armor itu menyala dan kemudian suara gemuruh terdengar dari luar menara hitam. Pada saat ini, pusaran hitam raksasa tiba-tiba muncul di langit. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di dalam gua. Dia menghirup udara kotor dan berdiri. Dia telah duduk di sana selama 10 tahun, jadi terdengar banyak suara letupan sebelum tubuhnya kembali normal. Setelah dia mengendurkan tubuhnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke langit-langit gua surgawi. Pada saat ini, pusaran hitam muncul tanpa suara. Ini adalah, mata Wang Lin menyipit. Dia sudah lama berada di gua ini dan belum pernah melihat pusaran ini sebelumnya. Waktu terjadinya pusaran ini terlalu tepat, itu muncul tepat setelah dia mencapai tahap Ascendant. Wang Lin memiliki sifat hati-hati, jadi ketika melihat pusaran itu muncul, dia langsung berlari menuju gerbang gua. Saat dia bergerak, pusaran itu tiba-tiba melaju dan memperbesar ukurannya. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menamparkan tasnya dan tanpa ragu-ragu mengeluarkan token gua. Tangannya membentuk segel, dan tak lama kemudian tubuhnya menjadi pingsan dan hampir menghilang. Pada saat ini, lengan tulang hitam yang mengenakan baju besi keluar dari pusaran dan dengan kejam menyapu Wang Lin. Sapuan ini menyebabkan sosok Wang Lin yang menghilang bergetar, tapi kemudian dia langsung menghilang. Lengan tulang hitam itu berhenti sejenak sebelum kembali ke pusaran, dan pusaran itu menghilang. Ada distorsi di langit di atas dataran tak berujung di negara iblis api, dan Wang Lin keluar dari sana. Ekspresinya suram. Siapapun yang menemukan pemandangan aneh saat mereka mencapai tahap Ascendant tidak akan merasa senang. Saat dia menggunakan token untuk berteleportasi, lengannya mengganggu teleportasi dan menyebabkan perubahan. Dia menyebarkan akal sehatnya dan menemukan bahwa tempat ini benar-benar asing baginya. Tepat pada saat ini, sebuah titik hitam muncul di langit. Titik hitam ini berputar dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan dalam sekejap berubah menjadi pusaran raksasa. Pusaran itu muncul dalam keheningan total, bahkan akal tidak dapat mendeteksi kemunculannya sebelumnya. Seolah-olah tidak ada pusaran yang tidak ada di manapun. Ekspresi Wang Lin muram saat dia menatap pusaran itu. Kali ini dia tidak lari, dia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki lengan di dalam pusaran itu. Hampir pada saat pusaran itu muncul, lengan tulang lapis baja keluar dan meraih ke arah Wang Lin. Tidak ada angin atau awan yang bergerak dengan tangkapan ini. Tidak ada fluktuasi yang menunjukkan tanda-tanda penggunaan mantra. Genggaman ini hampir seperti manusia sedang melambaikan tangannya. Wang Lin sedikit mengernyit, lalu dia mengangkat tangan kanannya dan untuk pertama kalinya dia menggunakan jari kematian di tahap Ascendant. Cahaya hitam itu 10 kali lebih besar dari sebelumnya, dan ada lingkaran riak di dalamnya. Cahaya hitam keluar seperti guntur dan mendarat di tulang lengan. Pada saat ini, sejumlah besar energi spiritual iblis keluar dari armor tersebut. Energi spiritual iblis ini juga padat dan segera memblokir jari kematian. Namun, energi spiritual iblis meremehkan jari kematian Wang Lin. Mungkin jika Wang Lin tidak berada di tahap Ascendant, maka jari kematian akan segera hancur ketika menghadapi energi spiritual iblis ini. Tetapi sekarang Wang Lin menggunakan budidaya tingkat Ascendant untuk mengaktifkan jari kematian. Meskipun cahaya hitam terhenti, energi kematian di dalamnya tidak dapat dihentikan. Pada saat energi spiritual iblis dan energi kematian bertabrakan, energi spiritual iblis menghilang seolah-olah telah diserap oleh energi kematian. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Wang Lin mengirimkan jari kematian, dia segera menyadari kekuatan tak terlihat datang padanya. Kekuatan ini seperti angin sepoi-sepoi, tetapi saat mendarat di tubuhnya, ekspresinya berubah drastis.
Dia segera menyadari bahwa jiwa asal Ascendant yang baru terbentuknya akan terpesona dengan kekuatan tak kasat mata seperti angin ini. Bahkan pikirannya tidak mampu menolak sama sekali, dan bahkan tangan kanannya perlahan diturunkan. Jiwa asalnya berangsur-angsur keluar dari tubuhnya dan hendak pergi. Namun saat perasaan mengantuk muncul di dalam tubuhnya, mata Wang Lin menjadi dingin. Karena jiwa asalnya hendak meninggalkan tubuhnya menjadi kaku dan dia dengan cepat kehilangan kesadaran. Pada saat ini, dia tidak panik dan malah dipenuhi dengan niat membunuh. Dia adalah Wang Lin. Dia bahkan berani menentang surga, dia bahkan berani membunuh surga. Jadi bagaimana dia bisa tersihir oleh mantra ini? Wang Lin memiliki hati yang membantai, dan pada saat ini, hati yang membantai dan niat membunuhnya bertabrakan, menghasilkan aura pembantaian yang kuat. Raungan pelan keluar dari mulutnya, dan aura pembantaian yang mengerikan keluar dari matanya. Di bawah kekuatan aura pembantaian ini, jiwa asalnya yang sudah setengah keluar dari tubuhnya dipaksa masuk kembali. Setelah jiwa asalnya kembali, Wang Lin dengan dingin menatap lengannya. Tidak peduli siapa kamu, jangan main-main denganku. Wang Lin mundur selangkah, dan pada saat yang sama, dia menggunakan beberapa mantra teleportasi sekaligus. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Tulang lengan itu tidak menakutkan sama sekali, yang menakutkan adalah pelindung pergelangan tangan itu. Jari kematian yang digunakan Wang Lin untuk mengamati situasi memungkinkan dia melihat melalui pelindung pergelangan tangan. Ada banyak orang misterius di negeri roh iblis. Wang Lin baru saja mencapai tahap Ascendant dan dia memerlukan beberapa hari agar jiwa asalnya benar-benar menyatu, jadi dia tidak ingin mendapat terlalu banyak masalah saat ini. Saat Wang Lin pergi, seruan lembut datang dari menara hitam di medan pertempuran kuno. Tidak heran dia adalah seorang kultivator yang menentang surga, dia mampu secara paksa melawan angin iblis surgawiku dengan hati yang membantai. Namun semakin baik kinerja Anda, semakin saya tertarik dengan energi asal Anda. Di negeri roh iblis, orang-orang yang mengembangkan cara iblis kuno tidak dapat membentuk energi asal. Energi asal hanya muncul ketika Anda para kultivator mencapai tahap Ascendant. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, hampir setiap kultivator yang mencapai Ascendant di tanah roh iblis ini energi asal mereka dimakan olehku. Tidak terkecuali kamu. Wang Lin muncul kembali setelah berteleportasi. Tempat ini adalah daerah terpencil tanpa gunung atau air. Hanya ada pohon layu di mana-mana. Namun, matanya langsung menyipit saat dia menyadari beberapa batasan di kejauhan. Lengan apa itu? Wang Lin mengerutkan kening saat dia terbang menuju batasan di kejauhan. Segera dia tiba di tempat pembatasan itu berada. Tempat ini bahkan lebih terpencil dari sebelumnya. Tanah di sini dipenuhi retakan karena keringnya, dan tidak ada yang abnormal di tempat ini. Pembatasan yang melindungi tempat ini tidaklah rumit, tetapi mereka menang dalam hal kualitas. Tidak kurang dari 1000 pembatasan di sini, dan semuanya saling terkait, jadi mengaktifkan salah satu pembatasan berarti mengaktifkan semuanya. Meski kasar, namun tetap efektif. Bahkan seorang jenderal iblis akan kesulitan untuk masuk dengan paksa. Kalaupun bisa, butuh waktu untuk melakukannya. Wang Lin menyebarkan akal sehatnya. Dengan budidaya dan pengetahuannya tentang pembatasan ini tidak menarik minatnya. Dia tidak tertarik dengan apa yang ada di dalamnya dan hendak pergi ketika pusaran hitam tiba-tiba muncul, menyebabkan mata Wang Lin menyipit. Ini seperti hantu yang menghantuiku. Alis Wang Lin berkerut dan matanya menjadi lebih dingin. Pusaran hitam ini terus muncul di hadapannya, dan ini membuat sedikit niat membunuh muncul di dalam hati Wang Lin. Dia mendengus dingin dan dengan cepat tenggelam dalam batasan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pemahaman Wang Lin tentang pembatasan, dia dapat mendobrak pembatasan pada tingkat yang sama dengan yang ada di dalam gua surgawi, sehingga pembatasan di depannya tidak menimbulkan tantangan. Hanya dengan pandangan sekilas, kesimpulan yang tak terhitung jumlahnya melintas di matanya. Kemudian tubuhnya dengan cepat menghilang ke dalam batasan. Fungsi pembatasan tersebut, selain untuk mencegah masuknya orang luar, juga untuk menciptakan ilusi untuk menyembunyikan apa yang ada di dalamnya. Namun, Wang Lin telah melanggar batasan yang tak terhitung jumlahnya, sehingga dia dapat dengan mudah melewatinya tanpa mengaktifkannya. Setelah melewati batasan, pemandangan di depannya menjadi sangat berbeda dari apa yang dia lihat di luar.
Tempat ini masih berupa dataran, namun secara artifisial telah dibagi menjadi beberapa bidang tanah dan mengeluarkan aroma yang aneh. Wang Lin terkejut, karena dia tidak mengharapkan hal seperti ini. Yang lebih mengejutkan adalah hanya ada satu tanaman yang ditanam di sini. Buah kenaikan surgawi. Ekspresi Wang Lin menjadi sedikit aneh. Pada saat ini, batasan di sekitarnya mulai runtuh saat tulang hitam itu memaksa dirinya melewati batasan yang tak terhitung jumlahnya dan mencapainya. Buah Celestial Ascension bukanlah buah langka. Meski tidak umum, bahkan bisa saja kita mendapatkannya di planet Suzaku. Buah-buahan ini hanya seukuran kepalan tangan bayi, warnanya benar-benar ungu dan mengeluarkan aroma yang aneh. Jika seseorang memakannya, mereka akan menjadi bersemangat dan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Inilah mengapa buah ini disebut buah Celestial Ascension. Jika manusia memakannya, mereka akan menjadi kecanduan, tetapi hal itu tidak akan banyak mempengaruhi seorang kultivator. Wang Lin melihat ke dataran. Sepertinya dataran ini tidak ada habisnya, dan dipenuhi dengan buah Celestial Ascension. Tapi Wang Lin tidak tertarik dengan buahnya. Pada saat ini, lengan tulang lapis baja menerobos batasan dan tiba di sini. Energi spiritual iblis yang kental dilepaskan dari lengan tulang lapis baja dan mengelilingi area tersebut. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap lengannya. Kemudian tangan kanannya menyentuh tas pegangannya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Su Li Guo dengan cepat meraung. Sejak pemberontakannya gagal, dia selalu sangat berhati-hati. Sekarang Wang Lin telah mengeluarkan pedang surgawi, dia memutuskan bahwa dia pasti akan mendapatkan pahala hari ini. Dia telah mengikuti Wang Lin selama bertahun-tahun dan sangat akrab dengan kepribadian Wang Lin. Dia berpikir dalam hati, selama saya mendapatkan beberapa manfaat, iblis ini tidak akan memikirkan apa yang terjadi saat itu. Nyanyian pedang berasal dari pedang surgawi. Pedang adalah senjata kebanggaan di atas semua senjata lainnya. Namun, pada saat ini, himne pedang yang keluar mengandung makna yang kotor. Setelah lengan tulang hitam muncul, ia mencakar Wang Lin sekali lagi, dan angin iblis surgawi dengan lembut bertiup ke arahnya. Wang Lin sudah siap, matanya menjadi dingin dan hati pembantaiannya muncul. Dia dengan cepat mengayunkan pedang surgawi untuk mengirimkan sinar energi pedang, dan pedang surgawi itu sendiri terbang mengikuti energi pedang dalam bentuk pedang naga. Di bawah kendali Su Li Guo, pedang surgawi menyapu ke arah tulang lengan dengan cara yang mengesankan dan terjerat dalam pertarungan dengan lengan tersebut. Lengan tulang itu bahkan tampaknya tidak peduli dengan pedang surgawi dan mengulurkan tangan untuk mengambil pedang itu. Namun, pada saat lengannya menyentuh pedang surgawi, ia mengeluarkan suara mendesis yang keras seperti sepotong es yang baru saja menyentuh besi panas. Su Li Guo mulai tertawa bangga. Dia akan melepaskan diri dan mendapat pukulan lagi di tulang lengannya. Namun, energi spiritual iblis yang kental keluar dari pelindung pergelangan tangan dan memasuki pedang surgawi. Su Li Guo terkejut dan ingin melepaskan diri, tetapi tulang lengannya seperti tang logam yang memegang erat pedangnya. Wang Lin dengan dingin melihat segala sesuatu di hadapannya. Pada saat energi spiritual iblis yang kental itu dilepaskan, Wang Lin mengangkat jari telunjuk kanannya dan dengan lembut berkata, "Jari iblis." Apa yang berubah kali ini bukanlah energi spiritual celestialnya sendiri, namun energi spiritual iblis yang dilepaskan. Menggunakan budidaya tingkat ascendennya, Wang Lin dapat mengubah kekuatan langit dan bumi. Berbeda dengan aura kematian yang diberikan jari kematian, ini adalah energi spiritual iblis. Pada saat ini, jari telunjuk kanan Wang Lin seperti pusaran besar, karena semua energi spiritual iblis mengalir menuju jarinya. Segera, seberkas cahaya hitam muncul di ujung jari Wang Lin. Cahaya hitam ini sepertinya mampu melahap cahaya, dan pada saat muncul, ia dikelilingi oleh energi spiritual iblis yang kental. Dengan jentikan jarinya, cahaya hitam menyerbu ke arah tulang lengan. Kecepatannya terlalu cepat, sehingga mendarat di tulang lengan dalam sekejap. Setelah serangkaian suara retakan, tulang lengannya hancur dan Su Li Guo dengan cepat memindahkan pedangnya. Pada saat tulang lengan hancur, sebuah simbol muncul di pelindung pergelangan tangan. Kemudian tulang hitam yang hancur itu dengan cepat menyebar, membentuk lingkaran hitam selebar 10.000 kaki. Energi spiritual iblis memenuhi area seluas 10.000 kaki ini, menciptakan penjara.
Kemudian lebih banyak simbol muncul di pelindung pergelangan tangan dan mulai mengeluarkan suara bel berbunyi. Suara ini datang dari pelindung pergelangan tangan, tapi sepertinya datang dari langit saat bergema di area 10.000 kaki ini. Semua ini terjadi dalam sekejap. Suara ini 100 kali lebih kuat dari angin iblis surgawi, sehingga kejernihan yang berhasil dipertahankan Wang Lin dengan jantung pembantaiannya segera menunjukkan tanda-tanda melemah. Ekspresi Wang Lin muram, dan dengan satu langkah dia tiba di udara. Tangannya membentuk segel sebelum berubah menjadi telapak tangan yang menghantam pelindung pergelangan tangan. Saat telapak tangannya menyentuh pelindung pergelangan tangan, api iblis yang mengerikan meledak dari pelindung pergelangan tangan. Api iblis ini membentuk bayangan sebesar kepalan tangan. Bayangan ini memiliki setanduk dan berwarna hitam seluruhnya. Setelah muncul, ia menunjukkan senyuman jijik sebelum tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa keras. Jiwa asal Wang Lin bergetar, tapi matanya menjadi lebih dingin. Tangan kanannya tidak berhenti dan dia menekan pelindung pergelangan tangannya. Pada saat ini, bayangan hitam dari pelindung pergelangan tangan kembali tertawa gila. Kali ini suaranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Gelombang suara yang kuat ini menciptakan ledakan sonik yang bergema antara Wang Lin dan pelindung pergelangan tangan. Ledakan sonik hanya bersifat sekunder, serangan sebenarnya ditujukan pada jiwa asalnya. Berkat tawa setan ini, jiwa asal Wang Lin mulai meninggalkan tubuhnya sekali lagi. Dan jantung pembantaiannya akan runtuh. Bayangan di pelindung pergelangan tangan memperlihatkan seringai gelap dan tertawa seperti orang gila sekali lagi. Wang Lin menggigit ujung lidahnya. Daripada mundur, dia malah menyerang ke depan dan meraih pelindung pergelangan tangannya. Kemudian energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya melonjak ke pelindung pergelangan tangan seperti orang gila. Pada saat energi spiritual celestialnya memasuki pelindung pergelangan tangan, tawa iblis itu menghilang. Namun, bayangan hitam itu juga menghilang dan memasuki tubuh Wang Lin melalui tangan kanannya. Kemudian berubah menjadi gelombang energi spiritual iblis yang menyerang jiwa asalnya. Tarian kebingungan iblis. Tangan kanan Wang Lin mencengkeram pelindung pergelangan tangannya saat dia dengan cepat jatuh dari langit, lalu dia duduk dalam posisi lotus di tanah. Energi spiritual iblis bergerak melalui meridiannya dan menciptakan semburan ilusi yang secara langsung mengguncang jiwa asalnya. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya hantu saat dia melihat semua buah celestial ascension di sekitarnya. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan semua buah celestial ascension dalam jarak 10.000 kaki terbang dari dahan dan ke langit. Jumlah buah-buahan ini tidak kurang dari 10.000 buah. Seolah-olah sebagian kecil langit ditutupi oleh buah-buahan berwarna ungu ini. Pada saat ini, energi spiritual iblis di dalam dirinya sedang memikat jiwa asalnya untuk terbang keluar dari tubuhnya. Wajah Wang Lin muram saat dia menutup tangannya. Tiba-tiba, semua buah-buahan di langit pecah dan sarinya terekstraksi. Kemudian semua jus dikumpulkan sebelum dikondensasi, dan dikondensasi lagi. Dalam sekejap mata, jus dari lebih dari 10.000 buah celestial ascension terkondensasi menjadi satu tetes. Setetes cairan berwarna merah darah. Melihat setetes cairan berwarna merah darah ini, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengambilnya dan melemparkannya ke mulutnya. Saat cairan masuk ke mulutnya, seluruh tubuh Wang Lin bergetar. Perasaan misterius dari buah celestial ascension meningkat berkali-kali lipat dan meledak di dalam pikiran Wang Lin dengan raungan yang menggelegar. Di bawah rangsangan yang kuat ini, pikiran Wang Lin berada pada tingkat kegembiraan puncaknya. Dia menekan kegembiraannya dan menggunakannya sebagai kekuatan untuk tubuhnya. Pada saat ini, jiwa asalnya, yang hendak terpikat oleh energi spiritual iblis, tiba-tiba berhenti. Mata Wang Lin memerah dan pembuluh darah di kepalanya menonjol seolah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Enyahlah! Wang Lin meraung pelan. Suara ini seperti suara gemuruh yang menggema di seluruh negeri. Kemudian bayangan hitam dipaksa keluar dari tubuhnya melalui tangan kanannya. Namun, bayangan hitam ini sangat keras kepala. Ketika setengah dipaksa keluar, ia mulai tertawa dan berjuang untuk masuk kembali ke tubuh Wang Lin. Ekspresi Wang Lin sangat tajam saat perasaan misterius dari buah celestial ascension memenuhi tubuhnya. Ini memberikan tubuhnya kekuatan yang tak terbayangkan, dan meskipun dia harus menahan rasa sakit,
itu juga memberinya kesenangan yang luar biasa. Rasa sakit dan kesenangan sama-sama ditekan olehnya. Penindasan terhadap kedua perasaan ini menciptakan kekuatan ledakan yang tak terbayangkan. Enyahlah! Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepala dan tangannya. Kemudian sebuah kekuatan meledak dari tubuhnya dan bayangan hitam dipaksa keluar dari tubuhnya. Pada saat bayangan hitam didorong keluar dan dikirim terbang ke udara, Wang Lin menyerbu ke arahnya dengan mata merah. Dia meraih bayangan hitam dan kemudian energi spiritual surgawi dari tubuhnya melonjak seperti orang gila dan memasuki bayangan hitam. Bayangan hitam itu mengeluarkan erangan menyedihkan saat ia roboh. Itu berubah menjadi benang halus dan halus saat lepas dari tangan Wang Lin sebelum berubah menjadi 100 kaki dari Wang Lin dan menatap tajam ke arah Wang Lin. Tapi Wang Lin benar-benar mengabaikan pandangan itu. Saat ini, perasaan dari buah itu akan meledak. Masih di bawah pengaruh buah-buahan, Wang Lin mengambil langkah maju dan tanpa ragu-ragu mengarahkan kelingkingnya ke bayangan hitam. Jari dunia bawah. Dia menggunakan budidaya level ascendennya untuk mengeluarkan jari dunia bawah. Jari itu menunjuk ke dunia bawah untuk mengaktifkan domain di dalam jiwa asal Wang Lin. Jari ini berisi domain hidup dan mati, berisi semua keinginan Wang Lin. Jari ini mencapai puncaknya di bawah pengaruh buah Celestial Ascension. Jari ini menyebabkan dunia berubah warna. Jari dunia bawah ini adalah mantra yang sangat mirip dengan mantra surgawi berkualitas rendah, sehingga sebagian besar langit mulai runtuh dan hancur. Jari yang satu ini adalah hidup dan mati. Bayangan bertanduk memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ia menjerit dan ingin melarikan diri, tetapi jarinya tiba. Tubuh bayangan hitam itu berhenti dan segera roboh. Raungan marah datang dari armor di dalam menara hitam yang terletak di dalam medan pertempuran kuno. Kemudian kemauan yang kuat keluar dan menyatu dengan kehampaan. Setelah menarik jari itu, batasan yang diciptakan oleh energi spiritual iblis dalam jarak 10.000 kaki menghilang. Tangan kanan Wang Lin masih mencengkeram pelindung pergelangan tangannya. Energi spiritual iblis dalam jumlah besar datang dari pelindung pergelangan tangan saat mencoba melepaskan diri, tetapi tangan kanan Wang Lin memegangnya erat-erat. Dia memuntahkan seteguk energi asal dan jatuh ke pelindung pergelangan tangan. Kemudian energi asal berubah menjadi jaring laba-laba dan menyegel pelindung pergelangan tangan. Lalu dia dengan santai memasukkan pelindung pergelangan tangan ke dalam tas pegangannya. Mata Wang Lin masih merah, karena efek buah Celestial Ascension belum berakhir. Niat bertarung yang intens telah lahir di dalam tubuh Wang Lin. Niat bertarung ini sangat kuat dan tidak mungkin untuk ditekan. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan pedang surgawi itu terbang kembali dan mendarat di tangannya. Saat ini, Su Liguo tidak berani berbicara, karena Wang Lin saat ini membuat hatinya bergetar. Mata Wang Lin benar-benar merah saat dia melihat ke tanah di bawahnya. Jumlah buah Celestial Ascension yang dia serap hanya 1/10 dari seluruh buah di sini. Dia mengulurkan tangan ke tanah dengan budidaya Ascendant tahap awal dan menyebabkan tanah bergetar. Kemudian buah-buahan yang tak terhitung jumlahnya terbang dari pohon dan menuju ke arahnya. Hampir 100.000 buah Celestial Ascension disimpan di dalam tas penyimpanannya. Pada saat ini, Wang Lin tidak bisa lagi menekan pertempuran dan niat membunuh di dalam hatinya. Dia meraung dan hendak pergi. Tapi pada saat ini, dengusan dingin penuh amarah datang dari kehampaan. Itu mendarat langsung di benak Wang Lin. Pikiran Wang Lin bergetar dan kemudian dia batuk seteguk darah dan jatuh dari langit. Setelah dia mendarat, kepalanya tersentak ke arah langit dan matanya menunjukkan niat membunuh dan bertarung yang kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terluka. Pada hari biasa, jika pikiran Wang Lin terluka seperti itu hanya dengan mendengus dingin, dia akan segera melarikan diri. Namun, dia berbeda saat ini, dan ada sedikit kegilaan di matanya. Cedera di tubuhnya tidak hanya mengurangi niat bertarungnya, tapi malah membuatnya semakin gila. Dia menamparkan tasnya dan melahap sejumlah besar pil. Dengan satu langkah, dia keluar. Meski dia gila, kesadarannya masih ada. Ketika dengusan dingin datang, samar-samar dia merasakan dari mana asalnya dan langsung menyerbu ke sana. Membunuh, satu-satunya pemikiran di benak Wang Lin adalah membunuh. Niat membunuh yang dihilangkan ketika dia berubah menjadi manusia meledak sekali lagi berkat dari buah kenaikan surgawi.
Iblis yang membuat lautan keserakahan dan Zhao gemetar telah terbangun. Tubuh Wang Lin bergerak seperti meteor yang menyala melintasi langit, dan dia menyerang langsung ke arah di mana dia samar-samar merasakan dengusan dingin itu berasal. Mendengus dingin lainnya datang dari menara di medan pertempuran kuno. Mendengus ini mengandung penghinaan dan niat membunuh. Mendengus dingin tiba dan mendarat di Wang Lin, menyebabkan dia batuk seteguk darah lagi. Matanya menjadi lebih gila saat dia menamparkan tasnya dan hampir 100.000 buah Celestial Ascension mengelilinginya. Tanpa ragu-ragu, tangan Wang Lin mengulurkan tangan dan 100.000 buah semuanya roboh satu persatu. Jusnya dipadatkan dan dimurnikan hingga 100.000 buah terkondensasi menjadi hanya satu tetes. Wang Lin melihat cairan berwarna merah iblis yang dapat menyebabkan seseorang pingsan dan menelannya. Saat dia menelan cairan merah iblis itu, Wang Lin merasa tubuhnya akan meledak, dan kecepatan sirkulasi darahnya ke seluruh tubuhnya mencapai batasnya. Niat bertarung dan kegilaannya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Kemudian dia menamparkan tasnya dan sebuah kendi anggur muncul di tangannya. Ini adalah kendi anggur yang dia dapatkan di gua, dan berisi 10 tetes cairan surgawi. Begitu dia mengeluarkan kendi anggur, dia meminum 4 tetes. Setelah cairan surgawi memasuki tubuhnya, energi spiritual surgawi bergerak melalui meridiannya seperti amukan guntur. Energi spiritual surgawi dalam jumlah yang tak terbayangkan berpindah ke dalam tubuhnya, hingga dia mungkin tidak mampu mengatasinya. Jika bukan karena meridiannya diperkuat ketika dia memasuki tahap ascendant dan disempurnakan oleh iblis kuno, dia pasti tidak akan mampu menanggung ini. Wang Lin sepertinya sudah gila. Rambutnya mulai tergerai di udara dan dia keluar seperti orang gila. Cahaya hantu muncul di dalam armor di dalam menara hitam dan pesan He bergema. Mungkinkah dia menjadi gila, jika dia benar-benar datang ke sini dan merusak armor yang aku pakai? Dia tidak akan bisa sampai di sini. Sinar niat membunuh keluar dari menara dan menghilang ke dalam kehampaan. Untaian niat membunuh ini tiba-tiba mengunci Wang Lin dari dalam kehampaan. Energi spiritual surgawi melonjak ke seluruh tubuh Wang Lin ketika niat membunuh tiba. Tubuhnya gemetar, tapi niat bertarung di matanya menjadi lebih kuat. Dengan suara gemuruh, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya seakan meledak, menyebabkan tubuhnya bergerak lebih cepat. Saat ini, Wang Lin seperti nyala api. Setiap kali orang di dalam menara hitam mencoba memadamkan apinya, api itu akan menyala sekali lagi. Bukan karena dia tidak terluka lagi, sebaliknya, dia terluka parah akibat serangan terus-menerus dari orang di dalam menara hitam. Namun, karena buah kenaikan surgawi, rangsangan pada jiwa aslinya tidak akan hilang dalam waktu dekat kecuali dia mati. Di bawah rangsangan ini, tidak peduli seberapa serius lukanya, dia tidak akan peduli.